Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 220901500064. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan mengambil aplikasi Bubble. Nah, aplikasi Bubble ini adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan bisnisnya melalui solusi digital yang terjangkau dan mudah digunakan. Nah, Bubble ini menyediakan layanan seperti website, toko online, dan branding digital dan pemasaran media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing UMKM di era digital ini. Dengan dukungan teknologi dan tim ahli, Bubble ini hadir sebagai mitra strategis bagi UMKM agar dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan di pasar lokal maupun global. Nah, baik, di sini saya akan memperlihatkan fitur-fitur apa saja yang ada di Google ini. Nah, yang pertama di sini kita di halaman pertamanya ada dashboard. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat penjualan kita berapa hari ini, penjualan kita berapa bulan ini, dan penjualan kita selama 1 tahun ini. Kemudian di sini juga ada perbandingan penjualan 3 bulan terakhir. Nah, contohnya di sini sudah bulan Mei, maka perbandingan penjualannya itu dari Maret, April, dan Mei. Nah, kemudian di sini ada fitur masa aktif paket kita. Nah, kemudian di sini ada panduan pengguna. Nah, di panduan pengguna ini sangat memudahkan untuk orang awam atau orang baru yang ingin menggunakan Bubble. Nah, di sini sudah jelas semua akun-akun apa saja, bahkan akun akuntansinya pun ada. Bisa kita klik videonya dan kita putar. Dan kemudian di sini juga eh, ada fitur eh, omset penjualan berapa, total transaksi, dan keuntungan bersih. Nah, kemudian kita di sini juga ada fitur produk paling larisnya dan metode pembayarannya. Kemudian kita masuk di eh, fitur produknya. Nah, di produk ini ada fitur daftar produk, stok of name, mutasi, persediaan, dan laporan produk. Nah, eh, di sini kita ambil contoh di daftar produknya, dan di daftar produk ini sudah lengkap dengan nama produk, kategorinya apa, apakah dia makanan, minuman, atau jenis-jenis barang apa yang kita jual di toko kita. Kemudian di sini ada modal rata-ratanya berapa, harga produknya berapa, dan selisihnya berapa, dan satuan produknya apa. Nah, selisih ini diambil dari HPP dan harga produknya di-upgrade berapa. Nah, kemudian di sini kita masuk di eh, fitur penjualan. Nah, di fitur penjualan ini ada transaksi penjualan, ada daftar retur atau refund, ada kas kecilnya, dan tutup kasnya, dan laporan penjualannya. Nah, transaksi penjualannya itu kita bisa melihat di sini ada nomornya, tanggalnya, nomor referensi atau nomor barangnya, dan kasir siapa yang menjual barang tersebut, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat fitur pembelian. Nah, di fitur pembelian ini ada transaksi pembelian, daftar retur pembelian, dan laporan pembelian. Nah, di sini eh, fitur transaksi pembeliannya ini seperti ini, kurang lebih seperti tadi dengan transaksi penjualan. Nah, kemudian kita masuk di fitur akuntansinya, dan di fitur akuntansinya ini sudah lengkap dengan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, buku besar, dan jurnalnya. Nah, eh, di sini karena kita di sini kita bisa mengekspor PDF atau ekspor Excel untuk melihat laporan neraca kita. Karena di sini belum ada transaksi yang terjadi, maka laporan neracanya belum ada. Nah, di sini juga ada fitur pupil atau daftar penggunanya, dan di sini ada grup customer-nya dan daftar customer. Di sini ada pengambilan bonus, penukaran poin. Nah, jadi di Bubble ini kita bisa em, membuat poin untuk customer kita. Misalnya di daftar pengguna, itu pengaturan.
Nah, di menu pengaturan ini kita bisa melihat banyak sekali pengaturannya, yaitu pengaturan sistem, pengaturan POS, list diskon, maksimal diskon, reward customer, ganti logo, mata uang yang kita pakai atau kategori, subkategori, produk, satuan, warehouse, dan kode akun, rekening bank, nomor meja, kurir, printas, jenis pengiriman, dan sebagainya. Nah, jadi di aplikasi Google ini sudah sangat lengkap untuk fitur-fitur yang memudahkan kita. Dan di sini bagusnya di Google ini sudah lengkap dengan fitur QRIS-nya. Jadi kita kita bisa memudahkan eh, pembeli atau customer kita yang cashless. Nah, Nah, dari penjelasan saya tadi, saya dapat mengambil kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Bubble ini. Nah, yang pertama yaitu kelebihan dari Bubble. Nah, kelebihan dari Bubble ini menurut saya yaitu mudah digunakan antar muka, yang sederhana dan ramah pengguna, dan membuat UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi tetap dapat mengelola bisnisnya secara digital. Nah, yang kedua yaitu fiturnya sudah lengkap dengan catatan akuntansinya. Nah, yang ketiga yaitu layanan terpadu Bubble ini menyediakan berbagai layanan dalam satu platform, seperti pencatatan, penginputan, pembuatan website, toko online, branding digital, marketing, dan juga kiris. Nah, yang keempat yaitu dukungan teknik tersedia di tim support yang siap membantu jika pengguna mengalami kendala teknis atau butuh pendampingan. Jadi selama memakai aplikasi ini kita akan didampingi oleh tim Bubble tersendiri. Nah, yang kelima yaitu fokus pada UMKM yang solusi yang ditawarkan yaitu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM di Indonesia. Nah, kekurangan tersendiri dari Bubble ini yaitu fiturnya terbatas dibandingkan dengan platform besar lainnya. Nah, yang kedua yaitu sulit digunakan untuk pemula. Nah, yang ketiga yaitu jika ingin memakai semua fiturnya, paket yang diambil harus di-upgrade dengan harga yang lumayan mahal. Dan yang keempat yaitu keterbatasan jangkauan pasar global, yaitu fokus yang masih lokal bisa menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang ingin menjangkau pasar internasional secara cepat. Nah, baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning ini. Nah, dengan aplikasi Bubble. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.